Buffer zone atau zona aman penting diterapkan untuk menghindari timbulnya korban jiwa jika kondisi darurat seperti ledakan terjadi. Lalu bagaimana seharusnya aturan zona aman di sekitar depo Pertamina? Kita akan membahasnya dengan Elan Biantoro, praktisi migas. Selamat siang, Pak Elan. Selamat siang, Mbak Gema. Selamat siang para pemirsa Metro TV. Selamat siang, Pak Elan. Kita tadi saksikan bahwa jarak antara permukiman warga dan depo ini sangat dekat, tidak mencapai 100 meter. Sebenarnya bagaimana aturan buffer zone atau zona aman di sekitar depo atau kilang minyak Pertamina? Apakah ada jarak yang pasti harus diterapkan antara pembangunan pemukiman dan juga jarak dari depo? Ya, sebetulnya di dalam kegiatan industri migas, apakah itu hulu ya, upstream, midstream maupun downstream, itu aturan keselamatan dan kesehatan kerjanya itu sangat ketat ya. Sehingga karena apa? Karena barang yang dikelola ya, itu adalah barang yang mudah terbakar dan meledak. Sehingga ini butuh penanganan yang khusus dan keamanannya harus diatur dengan yang sesuai dengan kapasitasnya. Aturan-aturan itu sudah ada sebenarnya. Ada untuk bidang hulu dan bidang pengolahan itu ada Kepmen ya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Kepmen 1827 tahun 2018. Itu mengatakan banyak hal-hal yang dilakukan untuk penyelamatan pengamanan kegiatan-kegiatan operasional perminyakan. Nah, terkait untuk yang penyimpanan ini saya sedang mencari sumbernya, sampai sekarang belum dapat. Tapi apapun, kalau itu merupakan kegiatan minyak dan gas yang sifatnya flammable, safety concern itu menjadi prasyarat utama. Ya. Jadi dalam hal ini kegiatan yang terjadi di Pelumpang, memang saya melihat kita tidak bisa melacak apa-apa penyebab dan bagaimananya, tapi yang jelas bahwa saat ini kondisinya menurut saya sih itu sangat tidak aman untuk terhadap lingkungannya, karena lingkungannya begitu dekat. Kalau saya lihat itu di wilayah utara area Pelumpang itu jaraknya tidak memenuhi persyaratan buffer zone. Hanya kurang dari 200 meter, bahkan ada yang dari tembok itu hanya sekitar belasan meter aja atau puluhan meter. Dan ini sangat rawan ya. Sangat rawan, seharusnya tidak ada area pemukiman di situ. Jadi memang dari tembok yang tipis itu, yang kecil tapi memanjang sepanjang menjadi pembatas, sampai kepada instalasi air itu memang sudah ada jarak. Ya, namun jarak itu tidak cukup. Harusnya dari tembok itu ke tempat yang terbuka lagi untuk bisa ditinggali atau dijadikan kegiatan masyarakat, itu harus punya jarak lagi tambahan. Dan jarak itu pun tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR, saya sependapat bahwa itu paling tidaknya 1 kilometer. Ya. Jadi itu yang area yang aman. Saya kira demikian, Mbak Gema. Iya, Pak Elan, juga tadi dikatakan oleh Komisi 7 bahwa pilihannya antara relokasi deponya atau relokasi dari pemukimannya. Untuk saat ini, cara yang paling tepat untuk dilakukan secara cepat apa, Pak Elan? Saya kira kalau relokasi itu pasti butuh waktu dan butuh biaya. Ya. Memang sebetulnya kalau dari sisi kebijakan, saya melihat kondisi Indonesia saat ini sangat minim akan infrastruktur penyimpanan, storage untuk bahan bakar atau minyak. Ya. Kita belum pernah lihat adanya penambahan kapasitas storage yang ada di Indonesia, padahal itu menjadi sangat penting ya. Tempat penyimpanan itu menjadi tempat untuk cadangan energi migas kita untuk penyimpanan ya. Dan itu saat ini jumlah kapasitasnya saya melihat sejak puluhan tahun sampai sekarang tidak ada penambahan secara signifikan. Sementara kebutuhan dan pemakaian bahan bakar minyak ini semakin meningkat terus. Ya. Kemudian kalau kita lihat Pelumpang ini sudah puluhan tahun berada di wilayah itu. Awalnya mungkin dulu area itu adalah area rawa dan juga tidak ada pemukiman. Namun awalnya mungkin waktu dibangun sudah mengikuti kaidah pengamanan buffer zone yang baik. Namun ya berkembangnya penduduk, pertambahan penduduk, pemukiman, akhirnya membangun rumah-rumah di sekitar itu. Nah itu yang mungkin
perlu kita tata sebetulnya. Kalau menurut saya kalau harus relokasi ini menjadi sesuatu yang PR yang besar, namun menurut lebih baik yang ada di sekitar tembok itu dibebaskan lagi tempatnya untuk dikosongkan dan Baik. direlokasi masyarakatnya di tempat-tempat yang lebih layak huni dan aman untuk pemukiman. Saya demikian kalau menurut saya, Mbak Gema. Baik, Pak Elan, dari pengalaman Anda sejauh ini, apakah PT Pertamina sudah tegas dalam menerapkan buffer zone ini? Saya sendiri lebih banyak terlibat di upstream sebetulnya ya. Kalau di downstream dan masalah penyimpanan, saya tidak terlalu memahami dan mendalami secara dekat ya, secara aktif gitu. Namun setahu saya sistem dan mekanisme K3LL di Pertamina sebetulnya bagus ya. Sangat bagus saya lihat ya. Bahkan Pertamina punya akademi keselamatan kerja yang ada di Sungai Gerong, itu pun satu yang membanggakan kita sebenarnya, baik sekali terkait dengan keselamatan kerjanya. Ya, tinggal masalah kalau ada insiden ini memang sebetulnya itu harus kita selidiki dari awal sampai akhir ya. Artinya pasti ada penyebab, kemudian apakah itu sifatnya ada sesuatu failure terkait dengan instalasi yang ada atau peralatan yang ada, prediktifnya bagaimana, kemudian concern terhadap karyawan terkait dengan HSE yang harus dilakukan yang namanya induction setiap saat, mengingatkan berulang-ulang. Karena keselamatan kerja di perminyakan itu, Mbak, itu sama persis dengan keselamatan kerja di penerbangan. Kita ingatlah kalau kita mau terbang kan selalu setiap saat sebelum terbang nggak bosan-bosannya tuh pramugari bagaimana cara pakai seat belt, bagaimana kalau pakai pelampung, bagaimana keluar dari itu. Itu harus diulang-ulang terus. Tidak boleh bosan. Dan itu kita biasa menjadikan sesuatu itu di penerbangan sudah wajar. Seharusnya hal tersebut juga dilakukan dan saya percaya itu juga dilakukan di Pertamina. Nah, terkait yang di Pelumpang ini saya kira saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut. Saya kira nanti akan tim investigasi akan melakukan penyelidikan di situ. Demikian Mbak Gema. Pak Elan, kalau dari pernyataan warga kan memang dulu ini hanya ada 7 RW di lokasi, tetapi sekarang bertambah menjadi 11 RW. Jadi ada kemungkinan ini tempat tinggalnya ilegal. Ini kan tanggung jawab dari Pemda setempat. Apa seharusnya tindakan dari Pemda untuk menertibkan seluruh warga yang membangun rumahnya ini di sekitaran depo? Ya, ini fenomena yang lumayan sering terjadi sebetulnya di pemukiman yang padat ya. Status kepemilikan tanah, kemudian tidak hanya di dekat depo Mbak ya. Kita tahu kita ada yang namanya right of way ya, jalur pipa ya. Di Jawa Barat ini ada jalur pipa dari Cilamaya sampai Banten. Panjangnya ratusan kilo Mbak. Harusnya di dalam right of way pipa itu di kiri dan kanan jalan itu 12 meter bebas. Sekarang sering kita jumpai itu di atasnya ada warung pecel lele begitu. Ada padahal di bawah itu ada pipa gas yang melewati dan kalau ada bocor itu akan meledak. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya Pertamina harus punya ketegasan lah ya. Harus punya concern dan juga kalau bisa bekerja sama dengan Pemdanya keras, tegas untuk tidak boleh melakukan pembangunan untuk masyarakat di area-area strategis objek vital nasional yang mudah meledak. Karena setelah seperti ini semuanya akan akhirnya menyesalkan gitu yang terjadi begitu. Sebetulnya kalau hal yang seperti ini sudah diprediksi dari awal dan kita tegas untuk melakukan penertiban ya bangunan terhadap area-area rawan, saya kira kejadian ini mungkin bisa terhindar. Demikian Mbak Gema. Berarti sejauh ini langkah paling cepat adalah merelokasi dan juga pembebasan lahan terhadap pemukiman yang berada di sekitaran depo ya Pak Elan, dan juga edukasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak ya ketika membangun hunian di dekat depo. Baik, terima kasih Pak Elan. Dan itu harus berulang-ulang terus dilakukan oleh Pertamina bekerja sama dengan pemerintah setempat ya. Karena kalau right of way tadi itu akan lintas kabupaten provinsi baik Jawa Barat, DKI sampai ke Banten. Dan ini harus dilakukan oleh kawan-kawan dari Pertamina yang memiliki aset tersebut begitu.
Baik, sosialisasi yang lebih tegas lagi dari Pertamina. Baik, terima kasih Pak Elana Biantoro selaku praktisi migas sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, sementara itu menurut pakar tata kota pentingnya zona pembatas atau ruang aman di sekitar objek vital. Dalam hal ini depo Pertamina penting untuk diberlakukan guna menghindari timbulnya korban jika terjadi kebakaran di depo BBM Pertamina. Berikut kembali kami putar dialog Metro TV dengan Iyat Supriyatna, pakar tata kota untuk Anda. Sebetulnya begini, kalau kita ingin mengetahui tentang pembangunan depo, tentu kita harus mengetahui sejarahnya ya. Itu diketahui depo di Pelumpang itu dibangun tahun 1974. Memang kawasan itu pada waktu dibangun masih bebas, tidak sepadat sekarang. Bisa dikatakan tahun 74 Jakarta itu wilayah Pelumpang memang seperti wilayah agak di pinggir ya, dekat dengan pelabuhan, kemudian situasinya juga lingkungannya tidak begitu padat. Tapi dengan dinamika perkembangan penduduk yang semakin cepat, kebutuhan perumahan itu semakin padat, otomatis kawasan itu semakin lama semakin dipadati. Seharusnya memang harus ada buffer zone gitu. Zona pembatas antara lokasi vital strategis untuk kepentingan nasional dalam konteks bahan bakar ini dengan lingkungan permukiman itu yang harus berjarak cukup aman. Ya katakanlah antara 100 meter atau lebih dari itu untuk melindungi antara lingkungan permukiman dengan depo BBM tersebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah kawasan di sekitar kawasan tersebut asetnya punya siapa sebetulnya? Kalau asetnya aset dari milik masyarakat, otomatis masyarakat pasti punya hak untuk membangun. Tetapi kalau misalnya itu asetnya aset negara, harusnya ada intervensi dari pemerintah. Misalnya satu, menjaga kawasan itu membuat sebagai zona hijau, ada buffer zone untuk memprotek. Kalau perlu ditembok jaraknya. Kemudian yang kedua, bagaimana persoalan perizinan, pembangunan di sana. Kadang-kadang harus diakui, persoalan yang paling mendasar dalam konteks di Jakarta ini adalah pengendalian pembangunan. Pengawasan tata ruang itu sangat lemah, karena apa? Karena terkait dengan property right-nya, kepemilikan tanah. Nah otomatis dengan peristiwa yang terjadi seperti sekarang ini, ketika depo BBM Pelumpang itu yang tadinya tidak begitu padat penduduk, kemudian semakin lama semakin terkepung dengan pemukiman yang padat, otomatis harus ada revitalisasi atau dua pilihan saya selalu mengatakan. Apakah relokasi dari BPM Pelumpang dilakukan atau revitalisasi atau relokasi dari penduduk yang ada di sekitarnya. Kita belajar dari pengalaman Bandara Kemayoran. Bagaimana Bandara Kemayoran yang berada di tengah kota Jakarta pada waktu itu sudah tidak layak karena dikepung oleh pemukiman yang demikian padat dan berbahaya pada potensi. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.